Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop yang tipis dan juga ringan dengan layar yang besar dan performa yang bisa diandalkan. Dan perkenalkan, ini adalah Huawei D15. Sesuai dengan namanya D15, berarti ini adalah laptop yang memiliki layar 15,6 inch. Mungkin kalian udah nggak asing ya dengan Huawei D15 karena tahun lalu dan juga udah sering banget kita nge-review laptopnya Huawei, baik D14 yang berarti 14 inch atau D15 yang berarti 15,6 inch ini. Tahun ini kalau secara form factor saya lihat masih sama ya form factornya dengan D15 generasi sebelumnya. Tapi yang sekarang spesifikasinya diperbarui. Untuk SKU yang kita bahas ini menggunakan Intel Core i5 generasi ke-10, 10210U 4 core 8 thread dengan base 1,6 GHz dengan max turbo frekuensinya ada di 4,2 GHz dan memiliki 6 MB Intel Smart Case. Dan untuk Huawei D15 versi Intel sebelumnya itu pakai Intel generasi ke-8. Ini pakai generasi ke-10. Intel terbaru sekarang Intel generasi ke-11. Memang ketinggalan satu generasi, tapi generasi ke-10-nya Core i5 di Huawei D15 ini beda. Nanti akan kita lihat di tes performanya. Sekarang lanjut untuk spesifikasi lainnya dulu. Memori RAM. Memori RAM-nya memiliki kapasitas 16 GB, bukan 8 GB ya. 16 GB dual channel dengan speed 2400 MHz yang memang nggak bisa di-upgrade karena RAM-nya onboard. Tapi menurut saya karena udah 16 GB dan dia pakai prosesor seri U, jadi udah lebih dari cukup. Mau multitasking sebanyak berapa tab pun yang kalian buka di Chrome atau seberapa pun banyak data Excel yang kalian olah, anti not responding club lah karena sudah 16 GB-nya ini. Terus untuk storage-nya memiliki kapasitas 512 GB dengan speed yang kenceng banget, lebih dari 3000 Mbps. Dan kalau misalkan kalian beli SSD-nya aja, partnya aja ya, untuk speed yang segini itu mahal dan memang biasanya ada di laptop gaming yang high-end. Tapi D15 ini udah pakai SSD yang mahal tersebut. Dan kalau mau upgrade storage masih bisa karena masih ada satu slot SATA yang kosong, kita bisa isi dengan hard disk atau SSD SATA biar tetap kenceng. Untuk graphic card-nya pakai IGP atau Integrated Graphic Card bawaan dari Intel Core i5 10210U yaitu Intel UXD 620. Kalau secara desain memang menurut saya nggak ada perubahan ya dari tahun lalu. Dulu saya bilang kalau D15 itu adalah MateBook karena kan dia namanya Huawei MateBook ya. MateBook yang ke MacBookan atau MacBook yang ke MateBookan. Intinya kalian paham lah ya maksud saya karena desainnya mirip-mirip. Jadi material yang digunakan itu all aluminium baik di bagian keyboard atau di bagian punggungnya dengan feel yang enak banget ketika dipegang, kerasa dingin dan nyaman. Dilihat pun juga indah. Jadi kayak terlihat banget kalau desain ini adalah desain ultrabook yang simple tapi terlihat mahal. Dimensinya juga tipis banget untuk sebuah laptop yang 15,6 inch dengan panjangnya 35,78 cm, lebarnya 23 cm dengan ketebalan hanya 1,69 cm. Tipis banget di bawah 1,8 cm. Dan untuk bobotnya juga di bawah 2 kg. Lebih tepatnya 1,62 kg. Jadi buat kalian yang mahasiswa, karena kan sekarang katanya kuliah udah mulai tatap muka lagi ya, atau kuliah offline, nggak kuliah online lagi. Nah, kalau misalkan kuliah bawa laptop gaming yang biasanya di atas 2 kilo, itu capek banget. Apalagi kalau misalkan kuliah kalian itu gedungnya di lantai 1, terus mata kuliah selanjutnya di lantai 16 gitu misalkan ya. Terus liftnya mati gitu. Bayangkan ya kalian naik tangga dengan laptop yang 2 kg lebih. Wah, itu bisa berat di ongkos pijatnya. Tapi kalau pakai Huawei D15 ini karena bobotnya ringan 1,62 kg, jadi mau mati lampu pun liftnya mati, kalian naik turun lagi, seenggaknya tidak seberat laptop gaming yang kalian bawa kuliah 2 kg tadi. Terus buat yang suka meeting dari kota ke kota atau sama juga dari gedung ke gedung itu nggak terlalu bikin ambien lah. Terus untuk layar 15,6 inch-nya ini terlihat seperti laptop 14 inch karena ketiga frame-nya ini tipis banget. Huawei menyebutnya dengan full view display. Jadi frame kiri, kanan, bawah dan juga atas itu tipis banget. Dan karena frame atasnya ditipiskan juga, jadi webcamnya ditaruh di dalam keyboard. Di sebelahnya tombol F6 yang bisa kita pencet agar dia keluar dan bisa kita pencet lagi biar dia sembunyi lagi. Masih sama sebenarnya dengan versi tahun lalu yang menurut saya kalau secara inovasi sih keren banget ya, karena dengan webcam yang nggak ada di bagian frame-nya jadi lebih tipis, jadi lebih lega untuk lihat layarnya. Sayangnya secara fungsi menurut saya kurang, karena banyak orang termasuk saya nggak suka dengan posisi webcam yang dari bawah karena nggak eye level. Jadi kalau misalkan dibuat meeting itu seolah-olah kita tidak memandang lawan bicara kita, karena kan lawan bicara kita itu di layar ya. Kalau kita lihat webcamnya di bawah kan kayak aneh gitu rasanya. Cuman
Ya namanya sesuatu yang bagus pasti harus dikorbankan juga. Jadi framenya tipis tapi webcamnya harus dikorbankan. Masih untung Huawei memberikan webcam karena ada brand lain yang memang frame keempatnya tipis juga tapi nggak ada webcam dan tidak ada include webcam. Jadi kayak harus beli webcam terpisah gitu. Kalau untuk spesifikasi layarnya, panelnya udah pakai IPS ya. Jadi 178 derajat wide viewing angle dengan aspek rasio 16:9 dan screen to body rasio mencapai 87% karena memang tipis banget framenya tadi. Di area keyboard juga masih sama. Ada tombol power di pojok kanan yang juga menjadi fingerprint. Jadi lebih praktis untuk nyalain sama langsung terkoneksi dengan Windows Hello. Untuk keyboard udah enak banget walaupun secara dimensi laptopnya tipis, tapi feel tactile-nya masih dapat, empuk dan juga masih silent. Sayangnya di Huawei D15 ini tidak ada backlit keyboardnya seperti di Huawei D14 dan menurut saya kurang edge to edge aja ya posisi keyboardnya. Jadi ini adalah keyboard yang biasanya ditaruh di 14 inch terus ditaruh di laptop 15,6 inch. Jadi kalau misalkan ditambah numpad menurut saya akan lebih bagus lagi. Terus untuk touchpad juga udah enak banget, tombol klik kanan kirinya solid, nggak kerasa murah sama sekali. Dan di bagian deket stiker Intel ada logo Huawei Share. Dan stiker ini adalah tanda fitur yang menurut saya canggih banget dan tidak ada di brand lain. Jadi dengan Huawei Share ini, kalau kita punya smartphone Huawei yang sudah EMUI 10 ke atas, kita bisa menggunakan banyak banget fitur. Pertama ada fitur multi collaboration. Dengan fitur multi collaboration ini, istilahnya kita bisa running 2 OS Windows dan juga EMUI secara bersamaan. Dan di versi AFF generasi ke-10-nya ini lebih minim latency. Kalau dulu ketika saya nge-review Huawei D14 dan juga D15 yang masih pakai generasi ke-8, itu kayak masih ada lag-nya lah karena dia kan memang wireless, jadi ada latency-nya. Di versi yang sekarang memang masih ada latency tapi nggak terlalu lambat, nggak terlalu delay seperti di seri sebelumnya. Terus dengan Huawei Share ini kita bisa akses semua file kita dari smartphone hanya dengan drag and drop saja. Nggak usah klik kanan terus kopas dan berbagai hal yang ribet. Jadi istilahnya dual OS, dual display tapi masih di dalam storage yang sama gitu. Jadi mudah banget untuk copy file. Bahkan kalau misalkan kita mau kopas teks dari smartphone Huawei kita terus tarik lagi ke laptop itu juga bisa. Mau balas WA lewat sini tanpa WhatsApp web juga bisa. Dan masih banyak lagi fitur yang bisa kalian explore dengan Huawei Share ini. Kalian bisa main game di smartphone dengan tampilan layar yang ada di MacBook D15, jadi gambarnya lebih lega dan suaranya juga otomatis keluar dari speakernya laptop. Keren banget kan ya? Jadi ibaratnya itu kayak dual OS, dual display, satu storage. Jadi ekosistemnya menurut saya sih canggih banget ya. Bahkan kalau misalkan kalian punya HP Huawei, tablet Huawei, laptop Huawei, tabletnya ini bisa kalian koneksikan Huawei Share dengan smartphone dan begitu terus sebaliknya. Jadi benar-benar ekosistem yang menurut saya canggih banget dari Huawei yang tidak dimiliki oleh brand lain. Terus untuk konektivitas lain selain Huawei Share, Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya pakai versi Bluetooth 5 dan untuk portnya di bagian kanan terdapat 2 buah USB Type A dan audio jack combo. Di sebelah kiri terdapat USB-C yang juga menjadi input power. Jadi enaknya lebih universal. Adapternya itu 65 watt bisa kita pakai untuk ngecas HP yang pakai Type-C juga. Jadi istilahnya universal ya, satu kabel untuk semuanya. Terus juga masih ada Type A dan juga port HDMI. Untuk baterai kapasitasnya 42 Wh, tapi karena prosesornya seri U, ultra low power yang hemat daya, jadi untuk daya tahan baterainya juga cukup lama. Ketika saya coba untuk browsing bikin script Huawei D15 ini, dengan brightness-nya 50%, volumenya itu sekitar 25%, dia bisa bertahan sekitar 7 jam 15 menit. Cukup awet untuk sebuah Ultrabook yang kapasitasnya kalau secara angka nggak terlalu besar, 42 Wh. Kalau untuk performanya di Sensebench R15 dia bisa tembus sampai 702 CB. Untuk sebuah Intel Core i5 generasi ke-10, 702 CB di R15 menurut saya itu udah kenceng banget. Terus kalau misalkan saya loop, dia juga masih stabil di kisaran 650 poin ke atas. Terus untuk suhu temperaturnya di Sensebench R15 untuk suhu average-nya ada di bawah 60 derajat Celcius. Tapi kalau untuk maksimumnya memang dia kadang spike di 92 derajat Celcius. Tapi ini adalah wajar karena ini adalah Sensebench R15 yang memang bikin stress test CPU banget. Terus kalau misalkan kita coba pakai TimeSpy stress test, dia lolos dengan skor yang cukup tinggi untuk sebuah Ultrabook yang tipis dan ringan banget dengan poin 99,1%. Lanjut ke tes 3D Mark dengan driver Vice Track, Huawei D15 mendapatkan skor 1078 dan sekarang kita langsung coba untuk tes gaming. Pertama kita coba di game Dota dengan resolusinya Full HD dan rendernya ada di fastest
Dan hasilnya dia masih sangat playable untuk dimainkan dengan average itu sekitar 90-an FPS. Lanjut ke game yang agak berat, game kompetitif yaitu PUBG dengan settingannya Full HD. Dengan settingannya ada di rata kiri, dia bisa mendapatkan sekitar 25-30 FPS. Jadi kalau untuk main PUBG, kalau misalkan kalian pengen nyaman bisa diturunkan dulu resolusinya ke XD. Tapi yang lebih baik lagi kalau bisa ya jangan digunakan untuk gaming karena segmennya memang Huawei D5. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan nggak usah digunakan untuk main game kompetitif atau game AAA yang berat lainnya karena memang bukan segmen dari Huawei MateBook D15 ini. Lanjut untuk editing menggunakan Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark, dia bisa render dalam waktu 2 menit 21 detik. Lanjut ke Blender dengan CPU render, dia mampu merender dengan durasi waktu 11 menit 12 detik. Untuk GPU rendernya 12 menit 38 detik. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei MateBook D15 dan harganya ya dibanderol dengan harga 12.999.000. Kalau kita lihat dari perspektif sempit, cuman kita ambil prosesornya aja ya, Intel Core i5 generasi ke-10, 12.999.000 itu memang kayak ya lebih mahal lah dibandingkan dengan brand lain. Cuman kalau kita mau lihat perspektif yang lebih luas, brand lain itu biasanya RAM-nya cuma 8GB. Kalau untuk Intel Core i5 generasi ke-10, dia 16GB dan storage-nya 512GB dengan speed yang kenceng banget. Jadi kalau dibilang mahal, ya nggak murah, tapi juga nggak terlalu mahal, jadi standar gitu. Apalagi dengan fitur canggih Huawei ekosistemnya, seperti Huawei Share yang saya sebutkan tadi, ada multi collaboration, terus juga ada drag and drop yang gampang banget. Terus dia juga udah tipis dan ringan banget, walaupun dimensinya 15,6 inch seolah-olah terlihat seperti 14 inch karena framenya tipis banget. Sayangnya memang kekurangannya adalah webcam, yang dari dulu saya belum setuju dengan Huawei untuk memindahkan webcamnya yang ada di bawah, yang seperti ini ya, yang ada di keyboard. Tapi ya it's okay lah, masih untung dikasih webcam. Dan di harga 12.999.000 tadi, di masa launching kita bisa mendapatkan tablet. Jadi beli laptop dapat tablet Huawei MatePad T8 dan juga Big Pack yang nilainya itu sekitar 1.848.000. Jadi harganya kalau misalkan dikurangi dengan promonya tadi ya sekitar 12.99 kurangi 18 sekitar 11 juta lebih lah. Jadi menurut saya ya masih oke lah ya, beli laptop dapat tablet juga, dapat backpack juga, udah include Windows 10 Home juga, tinggal pakai. Kalau untuk kekurangannya adalah dia belum ada backlit. Padahal untuk feel-nya menurut saya udah enak banget sama seperti D14. Jadi kurang backlit dan juga tombolnya ini terlalu banyak space gitu di keyboardnya ya. Jadi kurang edge to edge gitu jadinya. Jadi tetap kalau misalkan menurut saya dikasih numpad akan lebih bagus lagi. Kalau untuk dari segi performanya menurut saya memang udah lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, dan proses dari multi collaboration tadi juga minim low latency, atau dia udah low latency, sorry bukan minim low latency. Jadi oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.